Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Semoga hari ini kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Jumpa lagi dengan channel Ibu Suka Matematika. Aku suka, kamu suka, kita semua suka matematika. Pada video kali ini, Ibu akan membahas materi tentang barisan dan deret aritmatika. Perhatikan contoh ilustrasi, kegiatan, contoh soal, dan PR yang akan Ibu sampaikan pada video kali ini. Perhatikan pertambahan kecepatan pada mobil yang berwarna hijau di pojok kanan bawah. Awalnya, kecepatan mobil tersebut adalah 20 km per jam. Kemudian nambah 20 sehingga menjadi 40 km per jam. Bertambah lagi kecepatannya 20 sehingga kecepatannya menjadi 60 km per jam. Nambah lagi 20 sehingga kecepatannya berubah menjadi 80 km per jam. Perhatikan perubahan kecepatan mobil yang tadi. Awalnya mobil itu memiliki kecepatan 20, berubah menjadi 40, berubah menjadi 60, berubah menjadi 80. Kalau kita perhatikan, bilangan 20, 40, 60, dan 80 ternyata membentuk sebuah pola barisan. Nah, pola barisan ini dinamakan barisan aritmatika. Dari ilustrasi tadi, kita beralih ke ilustrasi yang kedua. Ada sebuah penggaris dengan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Kalau kita perhatikan, dari angka 0 ke angka 1 bertambah 1, 1 ke 2 bertambah 1, 2 ke 3 bertambah 1, 3 ke 4 bertambah 1, 4 ke 5 bertambah 1, 5 ke 6 bertambah 1, begitu seterusnya sampai angka 10 selalu bertambah 1. Pertambahan pada pola bilangan ini dinamakan beda atau selisih. Jadi kalau ditanya berapa beda atau selisih pada pola bilangan yang ada di dalam penggaris, jawabannya sama dengan 1. Jika kita perhatikan dari dua ilustrasi tadi, bisa kita katakan bahwa barisan bilangan pada penggaris dan speedometer di atas merupakan contoh dari barisan aritmatika. Lalu apa pengertian dari barisan aritmatika? Bisakah kalian menyimpulkannya? Perhatikan slide yang berikut. Barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan dengan selisih atau beda antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Jadi, pada barisan aritmatika, selisih atau bedanya nilainya harus tetap, tidak boleh berubah. Seperti pada perubahan kecepatan mobil tadi. Selalu nambah 20 dari awal sampai akhir. Begitu pula pada angka di penggaris. Itu juga selalu bertambah 1 dari angka 0 sampai angka 10. Sekarang kita lanjutkan dengan bentuk umum pada barisan aritmatika. Bentuk umum barisan aritmatika, kita mulai dengan suku pertama. Suku pertama pada barisan aritmatika itu dinamakan A. Lambang dari suku pertama di samping huruf A bisa kita ganti dengan lambang U1 atau suku ke-1. Jika suku pertama atau A kita tambahkan dengan B, maka akan menghasilkan A tambah B. Ini dinamakan suku kedua atau U2. A tambah B kita tambahkan lagi dengan B, maka akan menghasilkan A tambah 2B. Ini disebut U3 alias suku ketiga. A tambah 2B ditambah dengan B lagi akan menghasilkan A tambah 3B yang disebut suku keempat atau U4. Begitu seterusnya bertambah B, maka terakhir akan menghasilkan A tambah dalam kurung N kurangi 1 tutup kurung kali B.
Ini disebut UN atau suku ke N. Jadi kalau kita tuliskan bentuk umum dari barisan aritmatika, UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 dikali B. Yang berikutnya, deret aritmatika. Jika suku-suku dalam barisan aritmatika kita jumlahkan, maka terbentuklah suatu deret aritmatika. Perhatikan barisan aritmatika berikut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya sampai angka 20 itu memiliki selisih atau beda yang sama. Berapakah bedanya atau selisihnya? Beda atau selisihnya yaitu selalu bertambah 1. Nah, barisan aritmatika ini jika kita tuliskan dalam bentuk 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah dan seterusnya sampai tambah 20, ini disebut deret aritmatika. Jadi bisa kita bedakan kalau barisan aritmatika dikasih tanda koma 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 20. Tapi kalau deret aritmatika bisa kita tuliskan dalam bentuk penjumlahan 1 tambah 2 tambah 3, dan seterusnya sampai tambah 20. Kita perhatikan contoh 1. Tentukan suku ke-8 dan ke-20 dari barisan min 3, 2, 7, 12. Jika yang ditanya adalah suku ke-8, ini berarti mencari U8. Namun jika yang ditanya adalah suku ke-20, itu artinya dia mencari suku ke-20 atau U20. Cara menjawab. Kita tuliskan barisan bilangannya dari suku pertama, min 3, 2, 7, 12. Kita tahu bahwa suku pertamanya atau kita lambangkan dengan huruf A itu sama dengan negatif 3. Dan bedanya atau selisihnya kita lambangkan dengan huruf B itu sama dengan 2 dikurangi min 3. Jadi untuk menentukan nilai beda, itu kita gunakan rumus B sama dengan U2 dikurangi U1. U2-nya di sini 2, U1-nya min 3. Maka untuk menentukan beda, kita tulis 2 dikurangi min 3. Hasilnya sama dengan 5. Dengan menyubstitusikan A dan B atau mengganti nilai A dan B, maka akan diperoleh UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 kali B. Di mana kita tahu UN sama dengan, A-nya kita ganti dengan angka min 3, ditambah N min 1 kali nilai bedanya yaitu 5. Mau mencari suku ke-8 atau U8 sama dengan min 3 ditambah 8 kurangi 1 kali 5 sama dengan 32. Suku ke-20 atau U20 sama dengan min 3 tambah 20 kurangi 1 kali 5 sama dengan 92. Jadi, kita tahu dari penjelasan di atas bahwa suku ke-8, ke-20 dari barisan tersebut adalah 32 dan 92. Contoh yang kedua, carilah jumlah 4 suku pertama dari deret aritmatika yang terbentuk berdasarkan data berat badan 10 siswa dalam satu kelas. Jika berat badan siswa terkecil adalah 30 kg dan selisih berat badan siswa berikutnya adalah 7 kg. Apabila yang dicari adalah jumlah 4 suku pertama, berarti ini mencari deret. Nah, dari soal kita ketahui bahwa A atau suku pertama itu sama dengan 30 kg. Kemudian selisih berat badan siswa berikutnya adalah 7 kg. Berarti ini sebagai nilai B. Jika A-nya sama dengan 30, B-nya sama dengan 7, maka akan terbentuk deret aritmatika sebagaimana berikut. 30 tambah 7 jadi 37, tambah 7 lagi jadi 44, 44 tambah 7, 51, 51 tambah 7 jadinya 58, begitu seterusnya. Karena yang ditanyakan hanya jumlah 4 suku pertama, maka yang kita jumlahkan cukup angka 30 tambah 37 tambah 44 tambah 51. Jadi hanya 4 angka saja di awal. Setelah kita jumlahkan, hasilnya sama dengan 161. Ini yang benar ya. Jawabannya benar ada di tulisan
bagian bawah. Yang berikutnya, contoh ketiga. Mulai tahun 2000, Pak Arman mempunyai kebun tebu. Penghasilan kebun tebu Pak Arman pada akhir tahun 2000 adalah 6 juta rupiah. Nah, ini sebagai nilai A atau suku pertama. Karena penghasilan Pak Arman dimulai dari tahun 2000. Mulai tahun 2001, Pak Arman memupuk kebun tebunya dengan pupuk kandang. Pak Arman memperkirakan bahwa setiap akhir tahun penghasilan kebun tebunya naik. Nah, kata naik ini menunjukkan selisih atau beda. Jadi kalau kita mau tuliskan nilai B pada soal ini adalah Rp500.000. Pertanyaannya, berapa perkiraan penghasilan kebun tebu Pak Arman pada akhir tahun 2005? Nah, ini menanyakan nilai UN atau suku ke N. Kita lihat penyelesaiannya. Dari soal diketahui U1 sama dengan A itu sama dengan 6 juta rupiah. Dan B sama dengan Rp500.000. Yang ditanya adalah perkiraan penghasilan kebun tebu Pak Arman pada akhir tahun 2005. Kita misalkan penghasilan akhir tahun 2000 dengan P2000 atau A atau suku pertama atau U1. Maka penghasilan pada akhir tahun 2005 kita simbolkan dengan P dalam kurung 2005 atau U6. Nah, kita selesaikan. Pertama kita gunakan rumus UN sama dengan A tambah N-1 kali B. Maka akan sama dengan, karena yang kita cari UN U6, kita masukkan U6 sama dengan A ditambah N, ya kita ganti angka 6. 6 kurangi 1 kali B. Maka ketemu nilai UN sama dengan A tambah 5B. Setelah itu kita masukkan U6 sama dengan nilai A-nya 6 juta. Kita masukkan ditambah 5 kali B. 5 kali Rp500.000. Itu bedanya. 6 juta ditambah 2.500. Hasil akhir Rp8.500.000. Nah, jadi perkiraan penghasilan kebun tebu Pak Arman pada akhir tahun 2005 adalah Rp8.500.000. Nah, demikian tadi materi yang bisa Ibu sampaikan pada video kali ini. Silahkan kamu kerjakan PR yang 3 soal, tulis soal dan jawaban di buku tulis matematika, dan jawaban ditulis beserta caranya. Apabila ada pertanyaan yang masih kurang dipahami, bisa bertanya di kolom komentar atau bertanya langsung ke Ibu di grup WhatsApp. Ibu akhiri. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.